Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah datang memenuhi panggilan Allah, membelah kegelapan malam, menembus dinginnya subuh, dan insyaAllah itu semua menjadi penyebab Allah bahagiakan kita di surganya nanti insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang dampak daripada memakan makanan yang haram atau makan dari sesuatu hasil pekerjaan yang haram. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahawa di antara bahayanya memakan sesuatu yang berasal dari yang haram, yaitu semua sedekah kita ditolak Allah, bahkan dijadikan sebagai dosa. Jadi yang selayaknya sedekah itu dipenuhi dengan pahala, tapi kemudian dipastikan Allah tidak akan terima sedekah dari harta yang berasal dari yang haram. Bahkan yang lebih mengerikan ketika Allah malah menjadikan sedekah itu sebagai bahagian daripada dosa. Kenapa bisa sedekah menjadi dosa? Karena dengan bersedekah dari sesuatu yang buruk, maka kita telah mengolok-olok Allah seakan-akan Allah menerima sesuatu yang buruk. Dan itu mustahil pada Allah, tapi tidak mustahil pada manusia. Manusia ketika kita sogok dengan harta haram, dia ikut memakannya. Pengedar sabu-sabu untuk mengamankan dirinya, maka dia bermain dengan memberi makan orang-orang yang dianggap akan berbahaya baginya. Manusia menerima, dia terima, tapi Allah tidak. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, dan Allah tidak akan terima kecuali dari yang baik-baik. Maka dengan bersedekah pada sesuatu yang haram, dari sesuatu yang haram, otomatis kita ingin menyogok Allah dengan sesuatu yang buruk. Lalu kita merasa akan dapat pahala. Itu melecehkan, itu mengolok-olok Allah. Kita saja yang baik-baik, yang jujur-jujur, Pak. Kalau ada orang yang menyogok kita, kita marah. Kita akan mengeluarkan kalimat, saya bukan orang begitu. Saya bukan orang seperti bapa maksudkan. Ilungkan lagi kapiki lekah. Ini lebih kalimat. Kalau kita orang baik, disogok orang kita marah, Pak. Kalau kita yang punya secuil kejujuran marah, Allah yang maha jujur, Allah yang maha baik, marah sekali ketika disogok dengan sedekah yang berasal dari harta haram. Makanya sedekah dengan harta haram bukan menambah pahala, malah menambah dosa. Jadi ujung-ujung cerita kan nyo cerita bangai. Orang yang bersedekah dari hasil joget-joget, bersedekah setelah cari di tempat yang haram, lalu dia buka panti asuhan, dia kasih ke anak yatim, lalu dia buat kenduri di rumahnya, semua uang haram. Lalu dia kira itu baik. Tidak, itu dosa semuanya. Jadi itu sebagai pengulang apa yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Kita lanjutkan. Dampak daripada makan haram berikutnya adalah
Memakan yang haram bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dan ini tentu kita tahu bahawa sakit pada seorang mukmin tidaklah semata-mata karena dia makan haram. Karena sakit Allah bisa berikan kepada seorang mukmin malah sebagai jalan untuk memasukkan dia ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma asaba min muslim, setiap apapun yang tertimpa pada seorang muslim, min hammin wala ghammin wala hazanin, baik itu kesusahan hidup, kepedihan hidup, ataupun rasa sedih yang sedang menimpa hatinya, sampai nanti Rasulullah mengatakan setiap duri yang menusuk, wala syaukah, setiap duri yang menusuk kulitnya lalu dia merasa sakit, maka sejumlah rasa sakit itulah Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi sakit itu sebenarnya bagi seorang mukmin adalah tanda-tanda kasih sayang Allah. Jadi di antara tanda kita masih disayang Allah, diberi sakit. Itu masih disayang Allah. Jadi penyakit tidak selamanya menjadi penyebab azab. Penyakit malah menyebabkan terampunkan dosa. Syaratnya sabar. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa barang siapa yang ditimpa sakit oleh Allah, lalu tidak sembuh-sembuh, dan dia menjumpai Allah, iaitu dicabut nyawanya dalam keadaan sakit itu, kata Rasulullah, dia jumpa dengan Allah dalam keadaan telah terhapus dosa-dosanya. Itu kelebihan orang yang sabar ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbuah surga. Makanya dalam riwayat disebutkan para sahabat ketika mendapatkan rasa sakit, mereka malah tersenyum. Dalam beberapa riwayat disebutkan, sahabat itu kalau sedang ditimpa panas, rasa demam yang tinggi, malah mereka tersenyum, mereka mengucapkan syukur mereka kepada Allah. Kenapa? Mereka tahu hakikat, kalau Allah sudah timpakan demam, maka berguguranlah dosa-dosa. Syaratnya sabar. Jadi baik tak kena Allah dan takut. Makanya bersabar-sabarlah kalau sedang diberi sakit. Namun dalam cerita ini ada sakit yang diberi azab. Jadi sakit itu bahagian daripada azab Allah. Dan itu sama posisinya seperti sakit yang Allah beri kepada orang-orang zalim. Nah di sini salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan azab melalui sakit setelah bermaksiat, lalu kita diberikan kesempatan taubat, tidak taubat, Allah berikan sakit yang berkepanjangan, juga tidak menyebabkan kita terbuka hati untuk kembali kepada Allah, maka sakit itu salah satunya adalah berasal dari makanan yang haram. Dari mana terambil indikasi ini? Dari surat An-Nisa ayat 4. Allah menyebutkan wa atuhunna sadaqatuhun wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu fakuluhu hani'an mari'a. Apa kata Allah? Kalau seandainya isteri-isterimu wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, pertama sekali Allah bilang, berikanlah kepada isteri-isterimu mahar. Nihlah itu mahar. Jadi salah satu daripada kewajiban dalam nikah adalah mahar. Dan mahar ini Bapak Ibu sebagai syarat untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mahar ini bukan rukun nikah. Ini perlu kita jelaskan sedikit di sini. Perlu kita ketahui bahawa mahar tidak termasuk rukun nikah. Jadi ada orang yang selama ini salah faham, mengira maharnya rukun nikah. Rukun nikah itu ada mempelai, laki-laki dan perempuan. Jadi hanja bencong, laki dan perempuan. Lalu kemudian ada wali, ada saksi. Lalu kemudian ada ijab kabul.
tidak termasuk mahar. Jadi kalau begitu, tidak ada mahar, boleh tidak menikah? Boleh. Tapi itu menjadi kewajiban setelah terjadinya rukun. Makanya mahar itu dibagi dua. Ada mahar ta'jil, mahar ta'jil. Mahar yang cash, mahar kredit ditunda. Makanya ketika kita ijab kabul, kita mengucapkan dibayar tunai. Ini berarti mahar kita muajjal, kita berikan langsung di waktu pernikahan. Ada juga yang muajjal atau takjil, bukan ain, muajjal, iaitu ditunda. Ya. Makanya ada orang yang nanti boleh menikah lebih dahulu, tapi maharnya belakangan. Maharnya belakangan. Nah, itu sudah sah menikah. Cuma orang biasanya gengsi, Pak. Ketika ijab kabul, kalau sempat mengucapkan, telah kunikahkan, telah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan kepada saya dengan mahar ditunda. Nya nak mau ban malih, Pak. Ya, dengan mahar ditunda. Itu ke mana mau bawa muka itu mahar ditunda itu? Orang akan mengatakan, hai lintu kiri, lintu gasien, lintu macam-macam. Makanya orang kadang-kadang mengusahakan, walaupun berhutang dia bayar mahar. Mahar itu boleh dibayar setengah dulu, nanti kemudian diselesaikan setelah ijab kabul. Ya. Kalau tidak dibayar sama sekali, ya, belum dibayar sama sekali, maka isteri boleh menahan dirinya untuk tidak menyerahkan dirinya pada suami sampai dibayarkan maharnya. Hana membacur, Pak. Tidak ada DP sama sekali, Pak. Nikah sudah, tapi DP mahar tak ada sama sekali. Maka ketika suami pulang ke rumah, meminta untuk bertemu istrinya atau menyentuh istrinya, isteri boleh mengatakan, jangan sentuh aku sampai engkau bayar DP dulu. Ini isteri yang bilang, bukan pelacur yang di hotel-hotel. Dibolehkan, kenapa? Mahar belum diserahkan sama sekali. Nah, jadi boleh juga dengan cash atau cicilan. Jadi cicilan tergantung kesepakatan berapa bulan, tapi tak ada bunga-bunganya, tak ada margin-marginnya. Nah, inilah mahar. Maka Allah katakan apa? Kalau engkau ingin menghalalkan seorang perempuan untuk dirimu, wa atun nisaa sadaqatihinna nillah. Lalu kemudian Allah mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nah, setelah engkau berikan mahar, lalu kemudian istrimu memberikan mahar itu sebagai pinjaman, sedekah untukmu. Nah, ini kondisi di mana istri meminjamkan maharnya. Atau dia menyerahkan maharnya kembali untuk suaminya. Dia tahu suaminya sedang dalam kesulitan ekonomi. Lalu kemudian dia mengatakan, bang, ambillah mahar saya. Atau untuk belanja bulan ini, kita ambil dari mahar saya. Ya. Nah, ini semua penyerahan dari istri. Kita tergantung akad. Akadnya pinjam atau diserahkan, diberikan. Kalau pinjam wajib bayar. Hutang wajib bayar. Kalau diserahkan oleh istri ridha, tidak perlu bayar, baru kita bebas. Kalau pinjam mahar istri, meninggal dunia, belum selesai mahar itu dibayar, maka tidak boleh lebih dahulu bagi warisan kecuali potong dulu hutang mahar itu. Ini wajib. Nah, Allah mengatakan, kalau engkau diberikan mahar istri untukmu, fakuluhu hani'am mari'a. Baru boleh engkau memakan mahar itu dengan cara hani dan mari. Jadi boleh memakan hasil daripada pemberian istri berupa mahar tadi. Kalau sudah diridhakan istri atau dipinjamkan, makanlah dengan keadaan hani'an. Apa itu hani? Hani itu ketika memakannya dalam keadaan baik, tidak ada mudarat ketika memakan. Wa mari'an, juga mari, iaitu tidak berdampak setelah memakan. Watai pajuh god, alih pajuh pun god. Karena ada orang yang waktu makan baik, setelah makan sakit perut. Kita makan mi udang, rezat di mulut, Masya Allah, baik di mulut. Setelah itu sakit perut. Itu hanya hani, tapi tidak mari. Makanya Allah mengatakan, makan harta istri, kalau mau dalam keadaan baik dan berdampak baik, maka tunggu sampai istri ridha.
Kalau isteri tidak beri, tidak masalah. Karena isteri tidak wajib memberi kepada suaminya. Jadi suami tidak boleh bilang, hai kajuk, yang kan penglong si awak, hai penglong, tapi kita sudah kasih mahar, itu sudah diserahkan untuk isteri, sudah jadi hak milik isteri. Nah, inilah ayat yang kemudian para ulama mengatakan, Allah sengaja mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang dihalalkan untuk kita, itu ujung makanan itu pasti hani, pasti mari. Hani'an mari'ah. Tapi kalau makanan itu berupa makanan haram, mencuri mahar isteri, ini diistilahkan ke mahar, tapi semua urusan sama dikiaskan ke sini. Barang yang kita curi, dan kita bekerja di tempat yang haram, atau kita menipu dalam perdagangan, atau kita mengambil makanan orang tanpa izin, ini semua akan menyebabkan kita berefek mudarat wahda makan atau mudarat setelah makan. Maka salah satu mudarat setelah makan adalah timbulnya penyakit karena bala yang diberikan Allah, azab yang diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya ada kisah di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ketika Imam Al-Kabair memasukkan salah satu dosa besar adalah memakan harta orang dengan cara zalim, beliau menceritakan di ujung bab itu, beliau menceritakan kisah nyata yang terjadi di masa beliau hidup. Ada seorang nelayan yang mencari ikan, lalu pulang. Setelah mendapatkan ikan, nelayan ini pulang. Di tengah perjalanan pulangnya, dia dihadang oleh seorang preman, perampok. Lalu perampok ini meminta hasil dari ikan tersebut. Si nelayan menolak. Karena menolak, dipukullah oleh si perampok ini. Dipukul, kemudian diambillah ikannya dan dibawa pulang. Nelayan ini tidak bisa melawan. Lalu ikan yang dibawa pulang, padahal ikannya cuma satu, Pak, tapi ikan lumayan besar dalam riwayat itu. Lalu dibawa pulanglah oleh perampok ini. Lalu ikan itu mau dimasak. Nah, ketika ikan itu mau dipesiang, apa bahasa Indonesianya? Mau dipesiang, dibersihkanlah ceritanya. Allah, nah bahasa Aceh ini unik sekali, Bang. Kadang-kadang tidak ada bahasa Indonesianya. Mau dibersihkan ininya. Jadi ketika mau dibersihkan, tiba-tiba ikan itu menggigit ujung jari dari si perampok tadi. Di ujung jari semua digigitnya. Nah, setelah itu ikan itu dikuliti, kemudian dibersihkan dan dimakan. Tapi ini ujung jari ini sudah digigit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah dia memakan ikan itu, mulailah di malam harinya ujung jari yang digigit ini sudah mulai berdenyut-denyut. Itu di dalam kisah itu disebutkan, berdenyut-denyut. Dan terus besoknya semakin bertambah. Dan dia sudah mulai melihat ada luka di bahagian ujung jari yang digigit ikan. Akhirnya dia cari obat-obat sederhana. Rupanya bukan sembuh, tapi bertambah, luka itu bertambah parah. Lalu kemudian dia tunggu esok harinya, ternyata luka itu naik sampai ke atas, Pak. Jadi sudah menyebar ke atas. Dan terus terjadi naik ke atas, dari hari ke hari naik ke atas, terus sampai menuju ke lengannya, melewati lengannya. Dia datangi tabib, kata tabib, ini tidak bisa dicegah lagi, harus diamputasi. Jadi dipotong tangannya sampai ke lengannya. Dipotong tangannya karena sudah terinfeksi dengan gigitan ikan tadi. Lalu dia kira dengan amputasi selesai. Ternyata bekasan diamputasi ada bekasan gigitan yang sudah naik. Terus naik lagi luka itu sampai ke lengannya. Sampai ke pergelangannya. Bukan pergelangan, sampai ke sikunya. Dan datangi lagi tabib, kata tabib, subhanallah ini penyakit aneh.
Akhirnya tabib mengatakan tak bisa dicegah kecuali amputasi lagi ke sikunya. Dia amputasi, Pak. Sampai perampok itu hampir kehilangan seluruh tangannya. Lalu si tabib akhirnya berkata, ini penyakit aneh. Cubalah fikir, apa yang telah terjadi atau apa yang kau lakukan? Cuba fikir kembali. Apakah engkau pernah menzalimi orang? Lalu perampok itu teringat dari asal muasal dia dapat penyakit itu karena digigit oleh ikan yang dia rampok dari seorang nelayan. Lalu dia ceritakan karena sudah sakit begitu, Pak. Orangnya sudah pasrah begitu, sakit tak sembuh-sembuh. Lalu tabib itu mengatakan, tidak ada obat lain. Datangilah orang yang engkau aniaya, mintalah maaf karena engkau telah memakan harta yang haram dengan mengambil darinya. Akhirnya perampok itu menjumpai orang tersebut. Dia jumpai, dia cari, akhirnya jumpa. Lalu dia memohon maaf dan memohon untuk dihalalkan. Lalu dia tanya, apa yang terjadi sehingga ikan ini bisa menggigit, bisa membuat aku sakit seperti ini? Ternyata si nelayan, dijelaskan berikutnya, si nelayan ternyata semenjak setelah dirampok, dia mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikanku rezeki, kemudian rezeki itu diambil oleh seseorang yang menzalimi diriku. Maka aku serahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Jadi dia lapor ke pemilik rezeki. Begitu, Pak. Kalau kita lapor ke Allah, itu Allah yang akan buat aniaya kepada orang yang menzalimi. Masalahnya kita kalau sesuatu hari ini terjadi, kita tidak lapor ke Allah. Kita lapornya ke manusia. Manusia yang kita laporkan lebih palih, lebih jahat daripada kita. Kita carinya pejabat, carinya orang-orang yang punya kekuatan. Padahal jisi dia pandai pada kedanya. Tak lapor urusan kedanya. Pandai leh urusan. Coba lapor kepada yang maha baik. Lapor kepada yang maha adil. Malam lapor, 3 malam lapor, lihat efeknya. Kenapa Allah hari ini tidak mau mengambil urusan dari orang-orang teraniaya? Karena dia pun tidak membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak mau campur urusan dia. Padahal kita selalu berjanji, iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Tapi tidak minta tolong. Ini menunjukkan kita tidak merasa diri menjadi hamba. Dan akhirnya si perampok itu taubat dengan kejadian itu. Ini salah satu contoh, Pak, bahwa apapun yang kita makan dari sesuatu yang haram, itu berefek. Ada yang dibuat oleh Allah bentuknya nyata seperti itu, ada yang ditunggu dengan jangka yang panjang. Maka semua orang yang pernah menzalimi orang lain, terjadi pada tubuhnya sesuatu atau rasa sakit yang akan membuat dia tersiksa di dunianya, disambung dengan siksa di akhiratnya. Maka berhati-hatilah dengan memakan harta yang haram. Walaupun hanya satu buah yang berada di pohon milik tetangga yang bukan milik kita. Jangan ambil jambu orang, jangan ambil mangga orang. Kalaupun jatuh, tidak dihalalkan sampai meminta izin kepada pemiliknya. Buah mamplam karut, dah jatuh jambu ni, tak boleh ambil sampai minta izin kepada tetangga atau pemiliknya. Jadi orang hari ini mengira asal sudah jatuh, dianggap halal. Jatuh itu bisa jadi si tetangga memang menunggu jatuh. Sehingga orang kadang-kadang enggak ngambil buah durian, tidak ngambil durian di batangnya, ngambil durian yang jatuh, dikira yang sudah jatuh halal. Tidak halal, haram. Dan itu tunggulah bagaimana Allah akan membuat kezaliman kepada orang tersebut. Ya, artinya seperti kezalimannya, Allah balas kezaliman. Begitulah bahayanya memakan harta yang haram sehingga tubuh kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlu kita ambil iktibar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.